Kalau kita bicara tentang ijazahnya Mas Gibran, ya ini kan kembali lagi dulu, ijazahnya Pak Jokowi, ijazahnya Mas Gibran, nanti ijazahnya Ibu Iriana, akhirnya ijazahnya Jan Etes. Itu akan terjadi seperti itu. Karena kita melihat begini, apa sih tujuan mereka mencek ijazah Pak Jokowi dan Mas Gibran? Apa sih arahnya? Kemana sih arahnya itu? Akhirnya kan terbuka semua bahwa itu arahnya adalah pemakzulan Mas Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang dipilih oleh 58% rakyat Indonesia. Secara konstitusi sudah jelas. Sudah juga dilantik dan sebagainya. Kalau kita berbicara ijazah, ayo kita bisa adu data untuk itu. Di mana? Kalau kita menggambarkan ijazah, seringkali saya bicara tentang ijazah Mas Gibran. Ya, selalu dikatakan harus mengikuti aturan-aturan dari Indonesia. Sedangkan beliau itu adalah bersekolah dan berkuliah itu di luar negeri. Di mana permasalahannya gitu loh, ya? Seseorang yang sekolah maupun kuliah di luar negeri itu ingin mendharma baktikan kemampuan dia, ingin bekerja untuk rakyat Indonesia, ingin memberikan sumbangsi yang besar kepada negara ini. Kemudian dinafikan dengan kata-kata dia tidak lulus SMA. Itu pertanyaan konyol buat saya. Karena apa? Kalau kita membandingkan kurikulum yang di Indonesia dengan kurikulum yang di luar negeri, apalagi Commonwealth country, itu sudah berulang kali dikatakan. Di luar negeri itu hanya 2 poin, terutama di Commonwealth countries, di Singapura, katakanlah. Di situ hanya primary school dan secondary school. Ini juga jelas berulang kali kita katakan. Di primary school 6 tahun, untuk secondary school, untuk express itu 4 tahun, kemudian 5 tahun untuk yang natural, yang biasa. Ini sudah kita jelaskan juga seperti itu. Artinya apa? Di sana orang Indonesia, orang luar negeri yang ingin berkuliah sebagai hubnya, mau ke UK, mau negara Commonwealth countries, mau ke Australia, mereka itu mengambil di mana? Di Singapura. Karena apa? Di Singapura itu bisa menghemat, terutama umur, karena di sana itu hanya 4 tahun dan 5 tahun untuk secondary school. 4 tahunnya itu apa? Ketika dia SMP 6+3, katakanlah di Indonesia, dia lulus SMP itu dihitung 9 tahun. Dia tinggal menambah yang namanya 1 tahun, ya, dan menambah untuk 2 tahun. 1 tahun itu yang ekspres, yang 2 tahun itu adalah yang ordinary, yang natural. Ya, jadi di sana itu tidak ada namanya ijazah, ya. Sehingga adanya O level dan A level. Yang kemudian dipermasalahkan itu kemudian tidak cukup signifikan. Tidak cukup signifikan. Persoalan yang harus kita jawab bersama. Iya, jadi begini juga kalau kita lihat apa sih motivasinya gitu ya. Dan kemudian itu kan juga dibawa ke mana? Ke pengadilan oleh saudara Subhan Palal itu mengenai masalah SMA. Ketika saya challenge, Pak Prabowo itu lulusan dari luar negeri juga loh, SD sampai SMA. Apa dijawab? Tidak bisa dijawab. Dia malah menjawabnya, akademi militer itu sudah membuktikan bahwa dia lulus SMA. Di mana gaya berpikirnya itu? Oke. Not make sense buat kita. Not make sense. Not make sense.